Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, kita bertemu lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis di semester genap ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pembelajaran di semester genap ini, bab yang pertama adalah menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membaca dengan cermat. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bertadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله مولانا العظيم. Anak-anak sekalian, Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada keraguan terhadap isi Al-Quran tersebut. Allah juga menjaganya keaslian Al-Quran itu sampai pada hari kiamat nanti. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dialah orang yang mengajarkannya lagi. Dan juga dikuatkan oleh hadis lain bahwasannya Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi anak-anak semuanya, khususnya kelas 3, kalian akan menghadapi ujian, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan syafaat di dunia dan nanti di akhirat. Paham ya anak-anak sekalian ya? Anak-anak, pada yang pertama ini adalah pengertian bacaan gharib. Apa itu gharib? Gharib adalah berasal dari kata ghoroba yang artinya asing. Secara luas,
Gharib merupakan bacaan yang tidak biasa dalam Al-Quran karena samar baik dari segi huruf, lafaz maupun maknanya. Mengetahui bahwa gharib asing, maka dikhawatirkan terdapat kesalahan-kesalahan di saat membaca Al-Quran. Ada beberapa pola bacaan teks Al-Quran yang dilakukan tidak seperti pada umumnya. Jadi gharib itu bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya. Sekali lagi anak-anak, gharib itu adalah bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya. Inilah yang dimaksud dengan gharib. Selain itu juga didasarkan pada prinsip kebahasaan Arab dalam aspek makna, lafal, sebagaimana disiplin tafsir ilmu Al-Quran, sehingga muncullah istilah-istilah tertentu serta pembahasan tersendiri yang harus difahami sebagai pedoman untuk pembaca dan pengajar Al-Quran. Jadi gharib ini tidak bisa dipelajari sendiri, harus ada guru yang mengajarkannya. Jadi anak-anak, gharib ini adalah tidak bisa dipelajari sendiri, harus ada guru yang mengajarkannya. Di sini gharib di sini adalah menurut Imam Hafiz bin Sulaiman, berasal dari gurunya yaitu Imam Asim. Yang pertama adalah bacaan saktah. Jadi bacaan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak dengan tidak bernafas, kemudian melanjutkan bacaan. Bernafasnya tidak lebih dari 2 harokat. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran ada 4 tempat. Yang pertama di dalam surat Kahfi ayat 1 juz 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi bukan iwajang qayyima, iwaja, berhenti sejenak tidak bernafas tapi kemudian melanjutkan bacaan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu dalam surat Kahfi ayat 1 juz 15. Bacaan saktah yang kedua terdapat pada surat Yasin. Yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya waylana man
بعثنا من مرقدنا هذا. Saya ulangi lagi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. Maaf, bukan mursalin tapi mursalun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Itu surat Yasin ayat 52. Itu bacaan saktah yang kedua. Sekarang bacaan saktah yang ketiga terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq. Yang keempat, surat Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah bacaan-bacaan saktah yang terdapat pada pelajaran Gharib pada pagi hari ini. Yang kedua adalah bacaan imalah. Imalah ini secara etimologis berarti condong, cenderung tidak tegak dalam bahasa Indonesia. Imalah dalam ilmu qiraat adalah menyuarakan suatu huruf berharokat fathah dengan bunyi antara fathah dan kasrah. Yaitu imalah adalah menyuarakan suatu huruf yang berharokat fathah dengan bunyi antara fathah dan kasrah. Di dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu dalam surat Hud ayat 41. Surat Hud ayat 41 juz 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Pada kalimat majroha, dibaca majreha antara fathah dan kasroh. Jadi bukan majroha, bukan majriha, tapi antara tengah-tengah, antara keduanya. Majreha wa mursaha. Panjang bacaannya ukurannya adalah 1 alif.